Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masih Deswara Kinanti, absen 21 dari kelas 12 IPS 4. Di sini saya akan mempresentasikan subbab sejarah Indonesia yang berjudul Stabilitas Politik dan Keamanan sebagai Dasar Pembangunan pada masa Orde Baru ya. Jadi saya akan menerangkan poin sekilas tentang stabilitas politik dan keamanan pada masa Orde Baru. Kita langsung saja ke poin yang pertama. Orde Baru. Orde Baru adalah runtuhnya Orde Lama yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno yang memberikan harapan baru kepada masyarakat Indonesia kepada pemerintahan Soeharto yang disebut Orde Baru. Ya, itu adalah materi yang akan saya bahas di sini. Jadi, saya akan menerangkan sekilas tentang masa Orde Baru. Ini adalah sekilas gambaran pada zaman dahulu ya, yang sempat didokumentasikan. Era pemerintahan Orde Baru berhadapan dengan instabilitas politik dan keamanan di Indonesia dengan target yang terukur serta melaksanakan beberapa program kerja untuk memulihkan stabilitas politik dan keamanan yang akan dibangun pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Orde Baru mengencangkan beberapa konsep dan aktivitas pembangunan nasional yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Langkah pertama melaksanakan pembangunan nasional tersebut dengan membentuk Kabinet Pembangunan 1 pada 6 Juni 1969. Berikut dapat dilihat program Kabinet Pembangunan 1 yang dikenal dengan sebutan Pancakrida Kabinet Pembangunan yang berisi 5 poin ya, bisa dibaca sendiri seperti yang tampak pada layar. Kemudian kita lanjut ke selanjutnya. Stabilitas nasional sendiri meliputi stabilitas keamanan, ekonomi, dan politik. Stabilitas nasional bukan hanya merupakan prasyarat terselenggara pembangunan, akan tetapi merupakan amanat sila kedua Pancasila untuk terwujudnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Kebebasan seorang dibatasi oleh kebebasan orang lain dan resultan dari kebebasan masing-masing individu itu berupa peranata kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Kemudian berikut adalah beberapa target awal pemerintahan Orde Baru di awal pemerintahan. Yang pertama, melakukan pembaruan dalam kehidupan masyarakat dan berbangsa dan bernegara. Agak grogi ya. Yang kedua, meningkatkan stabilitas nasional untuk mempercepat proses pembangunan. 3. Menetapkan demokrasi Pancasila. Yang ketiga, menetapkan demokrasi Pancasila untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945. Yang terakhir yaitu melaksanakan pemilihan umum secara teratur dan menata lembaga-lembaga negara. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah melaksanakan beberapa hal berikut, yaitu pembersihan aparatur negara di pusat pemerintahan daerah dari pengaruh PKI, pembentukan kabinet pembangunan, aktif kembali di organisasi nasional. Orba juga melakukan depolitisasi pendidikan. Orba ini Orde Baru ya singkatannya. Pada masa Orde Baru, pemilu pertama terlaksana pada tahun 1971. Partai yang ikut seperti NU, Parmusi, Partai Kristen Indonesia, Partai Katolik, Murba, IPKI, dan Golkar. Orba juga berhasil melaksanakan pemilu sebanyak 6 kali, setiap 5 tahun sekali, yaitu pada 1971, 1977, 1987,
1992 dan 1997. Pada masa Orde Baru mengalami penyederhanaan melalui pihak umum MPR tahun 1971, yaitu NU, Parmusi, Perti, PSII menjadi PPP, PNI, Katolik, Pargindo, Murba, IPKI menjadi PDI, Golkar tetap Golkar. Yang terakhir yaitu pemerintah Orde menghimpun trilogi pembangunan, yaitu yang pertama stabilitas nasional yang sehat dan dinamis, kedua pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, tiga pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tadi itu beberapa target yang tercapai pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Kalau kalian mau tahu lebih banyak bisa lihat di Google atau sumber-sumber lainnya di buku yang kalian punya. Atau kalian bisa juga cari di perpustakaan di sekitar tempat tinggal kalian, cari tentang tentang Orde Baru ya. Berikut beberapa dokumentasi yang dapat saya lampirkan. Sekian, terima kasih. Apabila ada pertanyaan bisa tanyakan di email yang tertera pada layar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.